Shalom, salam damai kepada kita semua. Saya berharap saudara semua ada di dalam keadaan yang baik dan tentunya di dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Roh Kudus sebagai penolong. Ada baiknya kita mengetahui kejadian sebelumnya yang membuat murid-murid menjadi khawatir. Menjelang proses Yesus diadili, proses jalan salib, proses penyaliban di Golgota. Di dalam Yohanes 13 ayat 1, kita dapat membaca bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Mari kita membaca Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Selanjutnya di dalam Yohanes 13, Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada semua murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa hanya sebentar lagi dia bersama-sama dengan mereka. Petrus pun menanyakan kepada Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 37 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian firman Tuhan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam beberapa kesempatan Yesus telah menguatkan para murid dan pengikutnya untuk mereka tetap teguh dan tetap percaya. Memang secara fisik Yesus akan meninggalkan murid-muridnya karena ia akan terangkat ke surga. Yesus sendiri telah terang-terangan berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 3. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku, mari kita lanjutkan. Memang Yesus akan terangkat ke surga. Namun Yesus juga telah berfirman untuk memberikan dan mengurapi dengan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong dan pembela kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam terjemahan bahasa Inggris, seorang penolong yang lain diterjemahkan sebagai another advocate, yaitu penolong dan sebagai pembela, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur dan pengajar kita.
Di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yang ketiga, Roh Kudus membantu saat kita lemah dan membantu kita berdoa. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, pada akhirnya Yesus tetap harus pergi. Namun Yesus menguatkan murid-murid dan semua pengikutnya yang telah menjadi percaya. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku di dalam Tuhan, peristiwa Yesus terangkat ke surga dapat kita baca di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, kami mendoakan agar semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan oleh Tuhan dan mendapat anugerah untuk taat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.